Tema hari ini nih nggak kalah seru ya dari tema-tema webinar kita sebelumnya. Ada yang bisa tebak nggak nih teman-teman? Oke, untuk webinar hari ini temanya adalah tips pengelolaan gudang yang optimal gitu. Sebelum kita mulai rangkaian acaranya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih biar makin akrab ya sama teman-teman semua gitu. Perkenalkan, saya Alza dari Gini yang akan memandu teman-teman semua dalam webinar hari ini gitu. Nah, di webinar hari ini aku juga ditemani nih oleh speaker kita yang nggak kalah keren nih. Namanya Kak Aldi. Halo Kak Aldi, mungkin boleh disapa nih untuk teman-teman semua. Kak Aldi ini dari inventory spesialis dari Gini juga, gitu. Boleh disapa nih untuk teman-teman semuanya. Halo yang semuanya, halo Kak Alza. Oke, tetap semangat ya Kak Aldi ya untuk hari ini ya. Semangat pastinya. Ya, apalagi mau ngasih informasi menarik kan untuk teman-teman semua ya. Iya, kita bakal sharing-sharing ya teman-teman ya. Betul, kita akan sharing-sharing nih di sini. Jadi harapan kami ya, dengan diadakannya acara webinar ini dapat membantu teman-teman juga nih untuk memberikan wawasan dan juga mempermudah gitu untuk kita dalam mengembangkan bisnis, terutama untuk pengelolaan gudangnya, betul ya Kaldi ya. Jadi biar gudangnya tuh mengelolanya optimal gitu. Nah, oke, nggak perlu berlama-lama lagi nih, sepertinya kita akan langsung masuk ke sesi materi kali ya dari Kak Aldi. Gimana Kak Aldi? Udah siap nih ya untuk Oke, udah siap Kak Alza. Oke, silakan Kak Aldi. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan lagi, nama aku Almunadi Muhdi atau biasa dipanggil Kak Aldi. Di sini akan berbagi sharing untuk tips-tips bagaimana pengelolaan gudang yang optimal. Jadi teman-teman sekalian, gimana kabarnya, sehat semua ya? Dan pengen nanya dulu teman-teman, gimana untuk kondisi gudang teman-teman saat ini? Bisa ditulis di kolom komentar, di tab, gimana untuk kondisi gudangnya? Berantakan, kotor. Apakah sudah optimal atau belum teman-teman? Oke, belum rapi ya. Oke. Masih banyak lagi ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal berbagi tips dan sharing-sharing juga bagaimana pengelolaan gudang yang optimal. Jadi agar kita bisa mengelola gudang kita sehingga barang yang di inbound dan outbound itu lancar dan sesuai, tidak ada komplain. Gitu. Bisa di next lagi. Oke, pertama dari latar belakang dulu. Jadi saat ini di masa pandemi itu ada dua ya untuk cara pembelanjaan, itu ada offline dan online. Dan di sini juga saya melakukan survei juga yang dari sumber itu Navigating Indonesia E-commerce yang menunjukkan bahwa 74,5% konsumen itu memilih belanja online sekarang dibandingkan offline. Nah, hal itu menunjukkan kalau ini ada potensi nih buat teman-teman sekalian yang memiliki gudang dan yang sebagai seller online itu untuk mengembangkan bisnisnya, dan juga hal itu juga didukung dengan adanya pemenuhan bahan pokok di era pandemi COVID-19 ini yang semuanya digitalisasi. Jadi semuanya itu bakal membeli tisu itu di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Nah, itu jadi seluruh pemenuhan bahan pokok kayak beras, gula dan lain sebagainya itu rata-rata sekarang dibeli di online karena adanya pandemi COVID-19 dan adanya culture baru gitu. Culture baru yang sehingga kita berbelanja online terus. Sehingga dari itu semua kompilasi nih teman-teman kalau akan meningkatkan aktivitas gudang. Jadi aktivitas gudang itu pasti seiring juga meningkatnya permintaan dan banyak konsumen yang berbelanja online, maka aktivitas gudang itu bakal meningkat juga. Jadi kita harus mengoptimalkan gudang-gudang kita agar kita bisa memenuhi permintaan dari konsumen-konsumen kita. Gitu. Boleh di next lagi ya? Oke, jadi berdasarkan survei tadi yang sebelumnya yang ada menyentuh angka 74,5%, hampir 3/4 ya. Nah, jadi itu bakal berimpact juga kenaikan jumlah order kita. Jadi berdasarkan survei yang kita lakukan dari tim Gini itu bahwa merchant atau para pengusaha bisnis online itu menyatakan bahwa ketika berpartisipasi pada suatu campaign atau bazar online itu bakal terjadi peningkatan jumlah order teman-teman. Itu mencapai 2 kali lipat. Itu kan banyak banget ya teman-teman. Contohnya ada salah satu dari merchant yang bisa dilihat di tab di sini menunjukkan bahwa kalau di hari biasa itu biasanya mereka
mencapai 500 pesanan. Tapi di bulan Ramadan, campaign yang sekarang sedang berjalan itu mencapai 1.000 gitu teman-teman, 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat. Hingga order ini bakal keluar masuk terus teman-teman. Jadi barang-barang kita bakal menjadi fast moving semua. Jadi kita harus mengoptimalkan gudang-gudang kita, dan kita harus memanfaatkan campaign yang sedang berjalan saat ini. Contohnya itu adalah Ramadan. Bisa di next lagi. Oke, jadi campaign itu buat apa sih? Jadi ikut campaign itu bikin cuan teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang lagi di rumah aja, jadi kita bisa memaintain marketplace kita itu dengan ikut campaign agar kita bikin cuan gitu. Jadi menurut Google Insight itu mayoritas user itu berbelanja di marketplace sekarang teman-teman. Ada di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan baru-baru ini juga ada TikTok Shop. Nah, itu semuanya kompilasi menjadi satu, yaitu di marketplace. Jadi dengan berbagai banyak marketplace yang kita dapatkan untuk toko-toko kita, maka semakin luas itu jadi jaringan kita. Jadi misal ada customer dia ngebuka Tokopedia, ada toko kita atau ada barang kita, jadi itu kan berbagai macam ya untuk selera-seleranya. Ada dari Shopee, orang suka penggunaan Shopee, ada juga yang suka menggunakan Tokopedia untuk layoutnya dan lain sebagainya. Jadi kita untuk marketplace sebisa mungkin untuk menyebarluaskan gitu teman-teman. Dan sekarang ini yang namanya campaign itu, kenapa kita harus ikut campaign? Karena itu bisa meningkatkan brand awareness kita teman-teman. Contohnya nih teman-teman, yang sekarang itu ada di sales bulan Ramadan. Nah itu kan kalau teman-teman lihat di Shopee itu ada big sale Ramadan. Nah jadi di situ kalau teman-teman pengen ikut, nah itu teman-teman bisa teman. Jadi di situ kalian daftarkan produk kalian. Nanti kalau kalian klik fitur itu, nanti muncul produk kalian itu sudah dijual berapa dan lain sebagainya. Nah dengan itu sendiri, jadi yang ngelihat produk teman-teman itu banyak, dan sehingga yang tertarik juga banyak. Nah itu yang dinamakan brand awareness. Terus juga kita bisa ikut campaign-campaign yang seperti sebelumnya itu ada 33, 44 dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa melakukan campaign-campaign juga, contohnya kayak harga coret, harga yang dipotong jadi 100.000 menjadi 50.000 gitu dan lain sebagainya. Jadi kita harus manfaatkan momen-momen ini dengan mengadakan promosi, sales, dan juga mengikuti campaign-campaign yang ada. Ini belum terlambat teman-teman. Jadi tadi saya ngecek juga ya teman-teman. Jadi seperti di Shopee itu masih banyak teman-teman untuk mendapatkan campaign di minggu depan. Itu masih bisa dicek aja nanti. Tapi dengan syarat toko kita harus menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratannya. Oke, bisa di next lagi. Oke, dengan adanya permintaan yang tinggi tadi, order yang tinggi di campaign ini, khususnya di bulan Ramadan, maka permasalahan di gudang itu semakin kompleks dan semakin bervariatif juga teman-teman. Jadi di sini saya meng-highlight ya ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada stok berantakan. Jadi teman-teman yang punya gudang pasti relate banget nih untuk dengan stok berantakan. Mulai dari ada stoknya yang tidak sinkron, terus juga antara yang di marketplace dan juga yang di realnya itu tidak sesuai. Terus juga ada juga yang stoknya itu berantakan penempatannya. Terus juga ada yang stoknya itu berantakan sehingga merusak fisik dari produknya. Nah itu banyak banget untuk stok-stoknya. Terus juga misal kita menyediakan barang itu sampai 2.000, nggak taunya cuma 500 yang di order. Nah itu kan bakal rugi juga teman-teman ya. Nah maka dari itu kita harus memaintain stok yang berantakan ini. Terus yang kedua nih, ada jarak tempuh yang meningkat. Nah itu biasanya dari order-order yang masuk itu kan bervariatif ya teman-teman. Biasanya orang jarang membeli barang itu dalam satu pesanan satu orderan, itu jarang. Jadi pasti biasanya 2 sampai 5 barang dalam satu orderan. Nah, sehingga dari picker itu jarak tempuhnya bakal meningkat, teman-teman. Kalau stoknya berantakan, misalnya dia kerak A nih, teman-teman, terus kerak A ini nggak ada nih barangnya, terus atau barangnya habis. Nah, jadi itu kan keliling-keliling, teman-teman ya, kayak gitu. Terus juga misal di jarak tempuhnya, misal dia kerak berdasarkan shipping labelnya dia ini dulu, terus nggak taunya dia balik lagi, itu kan memakan waktu yang cukup
panjang juga teman-teman, dan juga melelahkan untuk speaker gitu. Untuk misspeaking, nah ini pasti teman-teman seller pasti sering mendapatkan misspeaking juga nih. Jadi misspeaking contohnya yang diminta itu barang-barang yang sepatu ukuran 42, contohnya yang dikirim itu 41. Itu kan jauh ya, berbeda dua. Nah, dan itu bakal ada komplain dari customer dan nanti berpengaruh kepada review dari customer ke toko kita gitu. Terus ada penumpukan paket yang menunggu dikemas. Nah, jadi biasanya ada paket-paket yang datang. Nah, terus ada paket-paket yang datang, itu gimana sih cara kita memaintainnya ya agar dia nggak di bottleneck atau penumpukan gitu. Jadi nggak numpuk dan sehingga di area packing itu nggak numpuk dengan barang-barang sehingga kita nggak salah packing kayak gitu. Terus pakai antar ekspedisi yang tercampur nih. Nah, ini pasti banyak banget nih teman-teman. Jadi misal ekspedisinya banyak nih teman-teman. Terus ada paket-paket yang dimasukin aja gitu atau yang dikumpulin jadi satu. Nah, itu teman-teman bisa harus maintain juga karena adanya paket yang tercampur ini, misal ada kurir JNE datang nih. Terus teman-teman ngasih barang-barang JNE, taunya ada yang keselip nih yang di JNT. Nah, maka dari itu kan kurirnya nanti bingung dan juga teman-teman juga bingung dan teman-teman harus mengembalikan lagi gitu kan. Itu kan memakan waktu juga teman-teman. Dan terakhir itu yang pasti relate banget di gue yang adalah stock name. Jadi dengan adanya permintaan yang meningkat, terus juga ikut campaign, maka barang-barang itu bakal sulit dilakukan stock name. Nah, maka dari itu kita harus memaintain stock of name ini, kapan sih harus menentukan jadwalnya, berapa orangnya, itu bakal dibahas di sini semua. Bisa di next lagi, Kak? Oke. Di sini untuk strategi pengelolaan gudang, kita bakal sharing-sharing nih teman-teman. Yang pertama, untuk stok berantakan. Kita bisa lakukan yang namanya forecasting. Jadi forecasting ini berbagai macam ya, salah satunya adalah kita menentukan kira-kira kita harus menyediakan barang-barang itu berapa. Jadi contohnya teman-teman yang bisa lakukan forecasting, jadi kalian teman-teman bisa lihat untuk permintaan barang-barangnya itu berapa sih kira-kira, dari kita ngelihatnya dari bulan-bulan sebelumnya atau dari campaign-campaign sebelumnya. Nah, di situ kita menjumlahkan dan kita mengambil rata-ratanya gitu. Jadi kita yang kita akan menjadikan bahan untuk forecast kita awal kayak gitu. Terus ada juga perencanaan put away yang baik. Jadi kita harus menempatkan barang-barang yang datang dari supplier itu kita harus tempatkan dengan baik. Kita harus memilih-milih juga barang mana yang dengan kita lakukan dengan checker dulu ya teman-teman. Belum kita put away, kita harus checker dulu apakah itu sesuai dengan spesifikasi yang kita minta atau itu nggak sesuai. Dan tips lagi nih tambahan teman-teman. Jadi teman-teman kan punya supplier ya. Jadi menghadapi dengan campaign-campaign yang besar-besaran ini, jadi teman-teman bisa mengkontak dulu suppliernya atau misalnya mengkontak supplier untuk menambah persediaan dari mereka dan menambah kepekaan dari mereka. Jadi kalau kita meminta barang, maka dari itu mereka langsung segera mengirimkan kayak gitu. Dan juga kita dapat menerapkan strategi juga dengan kita menerapkan checker di situ dengan PDA atau kita dapat menerapkan di bagian checker inbound. Nah, itu kita terapkan ada beberapa orang, tidak hanya satu orang tetapi ada 2-3 orang sehingga kita dapat memaintain barang-barang yang masuk itu barang-barang normal semua gitu sehingga tidak ada komplain. Lanjut lagi nih ke permasalahan kedua, jarak tempuh picker yang meningkat. Nah, ini pasti sangat sering terjadi ya. Jadi kita dapat menerapkan strategi picking, yaitu adalah wave picking atau batch picking. Jadi apa sih wave picking atau batch picking? Adalah yang biasanya teman-teman melakukan pengambilan barang itu dengan shipping label. Ya, coba bayangkan teman-teman, kalau teman-teman sehari ada 1000 shipping label, berarti picker 1000 kali jalan kayak gitu kan. Nah, maka dari itu di sini kita bisa menerapkan strategi yang namanya wave picking. Jadi kita bisa memproses pesanan oleh si picker itu, misal dalam satu kali jalan picker itu mengambil memproses itu 100 pesanan atau 10 pesanan dulu deh. Nah, jadi si pickernya itu bakal ada picking list.
Nah, jadi di picking list itu bisa kita set juga sesuai update dari rak-raknya. Jadi di picker ini jalan nanti untuk 10 paket ini di rak A ada apa aja yang aku harus ambil, terus lanjut lagi di rak B, lanjut lagi di rak C. Nah, jadi itu kan ngurut dan juga dari 10 paket langsung diproses bersamaan. Nah, dan itu juga kita harus menggunakan picking list agar mempercepat barang itu diambil sekaligus gitu teman-teman, karena kan orderannya meningkat ya, jadi kita harus cepat juga dalam pengambilan barang gitu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga itu ada mispicking. Nah, jadi kita harus mengoptimalkan yang namanya picking list agar kita minimalisir mispicking. Contohnya warna yang diminta merah, itu kita yang kita kasih hijau. Nah, itu kan mispicking. Jadi kita harus mengoptimalkan dengan adanya shipping label dan juga picking list tadi. Jadi kita harus menyesuaikan untuk informasi yang tertera kayak gitu. Nah, terus bisa di next lagi kan? Oke, yang keempat nih, penumpukan paket yang menunggu dikemas tuh bertumpuk gitu. Nah, jadi itu sudah pasti lumrah banget ya teman-teman. Jadi bagaimana sih cara untuk mengoptimalkannya? Jadi yang pertama ya, kita harus melakukan pembagian tugas dulu untuk sumber daya kita. Contoh, kita ada 10 orang. Jadi kita tempatkan 2 di checker di inbound. Terus nanti kalau barangnya udah nggak ada yang masuk, 2 checker ini nanti kita bisa alokasikan lagi ke ngebantu untuk tim packer. Nah, jadi pengemasan itu adalah suatu proses yang memakan waktu paling banyak. Gitu. Teman-teman pasti sadar nih. Jadi setelah dari picking, packing, dan pengemasan, jadi kita harus mengalokasikan sumber daya kita agar tidak bertumpuk gitu. Mungkin kita bisa menambah lagi di bagian packer gitu. Terus kita mengoptimalkan pembagiannya juga tadi ya. Jadi misalnya di checker itu ada 2 orang, sedangkan di packer itu cuma ada 3 orang, maka itu bakal jadi penumpuk untuk teman-teman antara checking dan packing. Nah, maka dari itu kita harus mengoptimalkan dan meratakan agar tidak ada penumpukan paket gitu, dan tidak ada wasting SDM atau idle kayak gitu. Selanjutnya, untuk paket ekspedisi yang tercampur. Nah, ini kita bisa maintain juga teman-teman agar tidak ada kesalahan dalam pengiriman barang. Jadi kita bisa maintain dengan cara kita menyiapkan nih kontainer misal kita ada 10 ekspedisi. Nah, dari itu saran saya itu bisa kita menyediakan 10 kontainer untuk pemisahan paketnya dari setiap ekspedisinya. Jadi misal nih dari si PK sudah menyelesaikan pemakingan, maka dari itu kita bakal masukin ke JNE. Nah, udah ada tuh slot buat sini, tinggal dimasukin aja di situ. Nah, dan itu juga kita tempatkan untuk pemisahannya itu kalau bisa dengan tim packer gitu. Kalau dari packer, maka dari tim packer bisa langsung masukkan ke kontainer ekspedisi. Nah, di situ jangan lupa kontainernya kalau bisa dibedakan berdasarkan warna biar gampang, atau dikasih tag atau seperti name tag seperti itulah, atau identitas yang menunjukkan kalau kontainer itu buat JNE nih, buat JNT nih, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan terakhir itu ada kesulitan stock of name. Oke, jadi ini pasti sangat sulit ya kalau lagi di campaign. Jadi kita tentukan dulu nih jadwal kapan sih yang tepat untuk melakukan stock of name. Contohnya nih, misal di bulan Ramadan, itu kapan sih kita bisa lakukan stock of name? Nah, kalau kita lakukan stock of name kan bayangan kita langsung stock of name besar-besaran, tutup toko. Nah, itu kan tidak masuk lah ya untuk teman-teman yang seller, karena itu bakal nutup toko, maka demand-nya juga bakal turun. Maka dari itu, tentukan jadwal ISO yang tepat, itu kita bisa lakukan per minggu. Per minggu juga bisa, jadi kita maintain dulu. Contoh, untuk kita ada 100 SKU. Jadi per minggu itu misal di hari Sabtu atau Jumat, nah itu bisa kita SO 20 SKU dulu. Terus nanti kalau ada waktu luang lagi di hari Rabu itu 20 SKU lagi, sampai seluruh SKU itu per SO. Jadi kita bisa maintain stoknya itu berapa, dan juga SKU-nya itu terdetek semua ya, stoknya itu ada berapa, seperti itu. Terus tentukan jumlah manpower untuk SO. Nah, biasanya SO ini
misal dilakukan untuk 10.000 stok yang dilakukan oleh cuma 2 orang aja. Nah, itu nggak relate ya teman-teman. Jadi kita harus menentukan sesuai dengan inventory kita. Contohnya itu ada 1.000, itu kita bisa maintain itu 5 orang. Nah, sisanya itu tetap memproses pesanan yang masuk kayak gitu. Nah, jadi itu bisa kita atur juga ya kira-kira untuk manpower yang optimal itu kita di berapa sih kayak gitu. Boleh di next lagi, Kak? Oke, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Jadi kita harus terapkan sekarang karena sekarang lagi banyak campaign yang sedang berjalan dan kita harus mengoptimalkan proses-proses di gudang kita seperti itu. Oke, teman-teman, aku pengen mengenalkan sesuatu juga ya ke teman-teman yang teman-teman biasa lihat ya kalau di Instagram dan lain sebagainya itu adalah Gini. Gini itu adalah suatu platform yang dapat memaintain toko-toko kita, dan di sini kita tidak hanya toko sekarang, tapi kita bisa memaintain yang namanya gudang, yaitu Gini WMS atau Gini Warehouse Management System. Jadi di sini aplikasi ini atau platform inilah yang kita dapat gunakan untuk mengoptimalkan gudang-gudang kita dan membantu kita dalam memproses keluar masuk barang dan memproses pesanan. Itu mulai dari inbound sampai outbound itu bisa di-maintain di sini. Gitu. Aku bisa lanjut lagi. Jadi sedikit overview tentang Gini. Jadi Gini ini sudah berdiri dari tahun 2019. Masih muda banget nih teman-teman. Akan tetapi kita sudah membantu lebih dari 109.000 penjual dan bisnis-bisnis mereka. Dan ini sudah dalam skala Asia Pasifik gitu teman-teman. Terus merchant-nya sendiri itu sudah merchant usernya lebih dari 92 juta sekarang, dan toko aktifnya yang hingga sekarang ini ada 183.000 toko aktif. Tuh banyak banget kan teman-teman. Terus juga untuk merchant aktifnya itu lebih dari 124.000 merchant aktif yang aktif hingga sekarang ya. Dan juga pesanannya itu lebih dari 280 juta pesanan yang itu kita maintain dari seluruh marketplace, dari Shopee, dari Tokopedia, dari Bukalapak, hingga TikTok Shop pun kita maintain pesanannya di dalam satu platform aja. Jadi kita bisa minimalisir waktu gitu. Dari GMV-nya juga sudah menyentuh angka 2,6 miliar. Nah, oke. Jadi di ini sendiri adalah suatu solusi ya bagi penjual-penjual yang memiliki berbagai marketplace. Jadi kita maintain di satu platform aja dan kita proses semuanya dari hulu hingga ke hilir, dari inbound sampai ke outbound itu dalam satu platform saja. Bisa di next lagi ya. Oke, ini sedikit kegunaan dari Gini WMS. Yang pertama itu adalah efisiensi multi gudang. Teman-teman di sini sendiri memiliki berapa gudang sih sekarang? Bisa ditulis di chat gitu teman-teman. Ada 3 ya. Ada 3, ada berapa lagi teman-teman? Oh baru 1. Ada 2. Oke, rata-rata lebih dari 1 ya teman-teman. Jadi di WMS ini juga kita dapat mengefisiensikan multi gudang. Apa sih multi gudang? Jadi kita bisa memaintain gudang-gudang yang di gudang-gudang kita, misal ada gudang yang di Jakarta, terus ada lagi gudang yang di Surabaya, itu kita bisa maintain dalam satu platform. Ada berapa sih stoknya, ada produk apa aja di situ, terus ada pesanan apa aja di gudang A, di gudang B. Nah, itu kita bisa maintain di satu platform, yaitu adalah Gini WMS. Nah, di sini juga kita dapat memaintain tidak hanya marketplace, tapi gudang juga dalam satu sistem ya, teman-teman. Terus lanjut lagi ada di pengoptimalan ruang gudang. Nah, jadi kita bisa mengoptimalkan ruang gudang kita. Jadi tidak hanya kita mendaftarkan gudang saja, tetapi di situ sampai rak-raknya juga kita maintain. Ada di rak A itu ada di level berapa, terus di kolom keberapa itu ada barang apa. Terus di situ bisa ditempatkan satu barang aja atau berapa barang gitu. Nah, itu bisa kita maintain atau single dari satu SKU sampai multi SKU, dan kita mencatat pergerakan produk itu dari keluar dan masuk gudang itu secara rinci gitu teman-teman, mulai dari SKU produknya apa, stoknya itu yang dikeluar berapa, terus juga ada lagi jam pengeluarannya siap
jam pengeluarannya itu berapa, dan juga yang ngeluarin itu siapa. Nah itu termaintain semua gitu teman-teman. Jadi dijamin deh kalau untuk gudangnya termaintain dan dapat dimonitoring dengan jelas. Terus untuk memaksimalkan alur kerja. Nah ini juga kita juga dapat mencatat pergerakan SKU ini yang keluar masuk dari barang itu. Jadi kita ada fitur itu laporan. Jadi barang-barang yang keluar masuk itu bakal termaintain di situ. Yang di inbound itu apa aja, yang di outbound itu apa aja. Misal juga kita pengen nambahin barang, nah nge-restock barang itu kita maintain di situ. Apakah barang itu yang diterima itu berapa, terus yang bagus itu berapa, yang normal itu berapa, dan defect itu berapa, kayak gitu. Jadi Genie WMS ini tidak hanya sekedar manajemen stok doang teman-teman, tapi di sini kita memaintain ya dari proses inbound, dari awal barang datang dari supplier, jadi dilakukan checker, terus di put away, lalu masuk ke stok. Nah jadi kita maintain di inbound sampai ke pengiriman. Nah, lalu dari inbound setelah dilakukan proses checking dan put away bakal menjadi stok. Nah, stok ini kita bakal maintain ada berapa sih stok-stok kita yang ada di gudang, yang terkunci oleh marketplace, dan juga stok yang tersedia itu berapa. Terus kita juga memaintain dari segi pengemasan dan juga checker gitu. Jadi pengemasan dan juga proses checking itu kita maintain juga, kita dapat menggunakan scanning dan PDA kayak gitu teman-teman. Terus untuk outbound, nah biasanya teman-teman outbound kan hanya letakkan saja, tapi di sini outboundnya riwayatnya jelas, dan juga kita dapat menggunakan PDA atau kita dapat melakukan scanning outbound gitu. Hingga produk-produk itu berhasil di outbound dan akan diserahkan ke ekspedisi pengiriman kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi ini ada fitur-fitur utama dari Genie. Ada 10 teman-teman yang ada di sini, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah manajemen produk dan barcode. Jadi kita bisa memanajemen produk kita yang ada di gudang itu ada apa aja gitu. Terus juga barangnya itu ada berapa, stoknya itu ada berapa, dan bahkan sampai detail ukurannya pun, ukuran paketnya kita detailkan di manajemen produk gitu. Dan teman-teman di sini untuk produk-produknya udah ada barcode belum? Bisa ditulis di kolom chat. Oh, udah ada yang punya, ada yang belum juga ya. Oke. Jadi di sistem Genie ini juga kita mendukung nih teman-teman untuk pengeprintan barcode, bahkan kita bisa menyesuaikan dari barcode-nya yang kita pengen apa gitu. Kita bisa generate barcode-nya dari Genie WMS. Jadi tidak hanya produknya aja, tapi barcode dari produk yang akan ditempel itu kita bisa generate dari Genie WMS kayak gitu. Terus lanjut lagi, fitur selanjutnya adalah manajemen inbound dan outbound. Nah, di Genie WMS ini juga ada beberapa fitur yang dapat memaintain dari barang yang masuk hingga keluar, dan itu terdata dengan riwayat yang jelas, dan juga di situ di inbound dan outbound itu bisa kita lakukan pemisahan juga teman-teman. Contohnya pemisahannya itu ada barang yang normal atau barang yang defect, itu bisa kita arahkan juga langsung ke lokasi yang kita tentukan gitu. Jadi kita daftarkan dulu tuh lokasinya, gitu baru kita inbound kita letakkan kemana gitu. Jadi kita tidak hanya gudang, lokasi, area, dan juga penempatan barang juga itu kita maintain. Lalu ada lagi manajemen multi gudang. Jadi teman-teman yang ada gudang lebih dari satu maupun yang satu juga itu disarankan juga menggunakan Genie. Jadi kita bisa memaintain gudang-gudang kita secara keseluruhan. Jadi nggak yang teman-teman yang di Jakarta nggak harus ke Surabaya dulu untuk maintain. Jadi kita maintain di Genie WMS. Di situ juga kita ada pengaturan gudang, jadi kita dapat mendaftarkan gudang dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kita ada laporan statistik. Nah, laporan statistik ini kita bisa melihat barang-barang apa aja sih yang kita outbound di hari ini, di kemarin, di 7 hari yang sebelumnya, terus di sebulan yang lalu, dan seterusnya. Itu bisa kita maintain. Gitu. Nah, dari itu kita bisa di laporan statistik ini kita lihat juga kira-kira permintaan
permintaan barang-barang itu biasanya menggunakan ekspedisi apa yang paling banyak, itu bisa kita lihat kayak gitu, sehingga kita dapat menyesuaikan dari box sorting tadi, kira-kira yang mana sih yang paling dekat dengan packer gitu. Lalu ada wave picking dan batch picking. Nah, ini berkaitan dengan yang jarak tempuh tadi teman-teman. Jadi dengan adanya wave picking atau batch picking, jadi kita bisa memproses dalam satu kali jalan si picker ini, memproses misal 10 pesanan. Nah, jadi itu lebih efisien teman-teman. Nah, di wave picking dan batch picking ini sudah mendukung adanya packing list, itu berdasarkan abjad. Jadi teman-teman, yang dari ada rak A, B, C, D, dan seterusnya, itu bisa kita sesuaikan. Jadi si picker ini bakal jalan sekaligus dari A ke B, ke C, dan nggak balik lagi ke A. Dia langsung lanjut lagi sesuai abjad, kayak gitu. Sampai ke outbound. Seperti itu. Lalu ada manajemen pesanan. Nah, ini adalah fitur salah satu yang pamungkas juga dari Genie WMS. Jadi kita bisa memproses pesanan dari berbagai marketplace jadi satu platform aja. Jadi ada yang dari TikTok, ada yang dari Shopee, dan lain sebagainya. Itu kita maintain dalam satu platform, yaitu ada Genie WMS. Nah, pesanan itu bakal dari yang kita terima pesanan, kita proses lagi, proses outbound, itu ada kita ngambil barang, nge-scanning, atau ngecek, terus kita lanjut lagi ke packer, nge-pack, terus scan outbound, itu kita maintain di sini teman-teman. Sehingga kalau dari barang yang dari order yang masuk, kita proses dari sampai outbound, dan itu bakal memotong langsung stok yang kita daftarkan. Gitu. Misal ada dari 100 stok, terus yang kita outbound itu 1, jadi bakal motong jadi 99 kayak gitu. Nah, itu berkaitan juga dengan fitur selanjutnya, itu ada manajemen stok. Nah, di manajemen stok ini kita maintain ada berapa sih stok-stok yang ada di gudang kita, yang available itu berapa, yang kunci itu berapa gitu. Jadi kita bisa maintain, dan kapan sih kita harus menambah stok, merestock barang-barang kita, itu kita bisa maintain di situ. Oke. Lalu ada manajemen peran dan staff. Nah, yang pasti di gudang teman-teman ini pasti ada staff-staff ya. Ada juga kayak tim packer, tim packer, ada tim checker, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa mengakses ini dengan bersama. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi kita bisa membagi peran dulu teman-teman. Jadi contohnya, peran si packer ini biasanya dia menerima barang dari packer, lalu dia bakal masukkan ke sorting kontainer-kontainer. Nah, itu kita bisa maintain dari Genie WMS ini untuk dia aja, gitu. Dan selanjutnya juga misal ada admin secara keseluruhan, ya berarti dia bisa mengakses secara keseluruhan. Terus juga ada admin inbound outbound. Nah, berarti dia bisa dikasih akses untuk mengakses fitur inbound dan outbound aja. Terus juga staff juga nih. Staff ini kita bisa mendaftarkan nggak ada limitasi ya. Misalnya ada 10 staff aja, itu kita nggak ada limitasi, dan kita bisa daftarkan sesuai peran-perannya gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke sistem PDA. Nah, teman-teman yang belum tahu PDA, jadi PDA itu semacam suatu handphone seperti itu, contohnya Android. Nah, jadi kita bisa mempermudah dalam suatu proses inbound, outbound, scanning, dan bahkan kita pengambilan barang itu lebih gampang juga, karena PDA ini mempermudah digunakan untuk mengefisiensikan kegiatan-kegiatan dengan aktivitas yang tinggi gitu. Contohnya ada misal picking barang nih. Jadi di PDA itu nanti kelihatan nih teman-teman location-nya ada di mana untuk barang ini. Terus juga bisa dilihat pesanan ini itu location-nya ngambil di mana aja. Nah, itu bisa dilakukan di PDA semua gitu. Lalu di scanning outbound juga, misal kita pengen ngurangin stok nih, tinggal ngasih ke kurir, kita bisa scanning dulu barangnya, termotong, lalu bakal terpotong, lalu barangnya diserahkan ke kurir, dan gitu seperti itu. Lalu untuk secondary sorting, ini berkaitan dengan wave picking atau batch picking juga. Jadi di secondary sorting ini, teman-teman yang biasa yang memiliki orderan lebih dari satu SKU atau dinamakan multi SKU, kita bisa maintain juga teman-teman. Dari barangnya itu apa aja, terus juga kita bisa maintain juga penempatannya nanti di rack sorting itu di bagian mana gitu. Itu semua termaintain ya di fitur Genie WMS gitu.
Lalu lanjut lagi ya. Oke, aku pengen kenalin juga nih teman-teman. Jadi ini adalah dashboard dari Genie WMS yang bisa ngebantu teman-teman dalam memaintain seluruh aktivitas di gudang. Jadi ini adalah halaman utamanya, dan fitur-fitur 10 yang saya jelaskan tadi dan tampilkan itu ada di bagian kiri nih. Dari manajemen pesanan hingga ke laporan statistik itu termanage di sini. Mungkin saya bisa kenalkan satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada manajemen pesanan. Nah, jadi di sini kita dapat memproses pesanan mulai dari menunggu diproses sampai ke selesai. Gitu. Terus ada pesanan abnormal. Nah, ini kita bisa contohnya ada barang-barang yang kurang stoknya. Nah, itu bakal masuk di sini. Sehingga kita bisa manage nih, oh berarti barang ini kehabisan stok 2, berarti kita harus menginbound lagi, yaitu menambah stoknya. Nah, itu kita bisa manage di sini, lalu contohnya kita proses pesanan, lalu bakal di step sedang di outbound, dan kita proses lagi sampai ke selesai, gitu. Lalu di manajemen outbound, nah di sini kita bisa memproses pesanan dari yang menunggu diambil oleh si picker, jadi bakal ada di bagian picker itu bakal ada barang-barang apa aja sih yang harus diambil, terus bakal ada berpindah ke step sedang diambil, misal sedang diambil oleh si picker, lalu si picker ini bisa mengatur untuk pengambilan itu sudah selesai. Jadi setelah itu bakal ada tab siap dikemas. Nah, siap dikemas ini adalah bagian packer dan packer juga gitu teman-teman. Jadi di situ bisa di-maintain hingga ke menunggu di outbound. Kita bisa melakukan scanning outbound dengan menggunakan PDA contohnya, dan kita langsung outbound. Dan apabila sudah di outbound, maka dari itu stoknya akan terpotong gitu. Terus di sini di manajemen wave, nah, contohnya di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa milih gudangnya, itu gudang apa, terus jenis SKU-nya itu SKU tunggal atau multi SKU dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa, yang paling penting adalah kita pengaturan paket, yaitu setiap berapa, contohnya ada setiap 10 paket dibuat satu wave. Jadi picker itu bakal memproses 10 paket dalam satu kali jalan. Wave itu maksudnya jalan gitu teman-teman. Jadi si picker ini nggak lagi memproses mengambil barang itu satu-satu berdasarkan shipping label, tapi di sini kita ada picking list yang bakal dibawa si picker itu kayak gitu. Terus nanti di manajemen inbound itu kita bisa lihat juga barang-barang apa aja yang akan kita inbound. Contohnya ini ada jenis SKU-nya itu 1 ya. Nah, di gudang mana sih termaintainnya, terus barang yang di inbound itu ada berapa. Dan ini kan menunggu di inbound, berarti maksudnya ini bakal di inbound dulu ke gudang kita gitu. Nah, dan perkiraan inbound itu ada berapa, itu termaintain di sini. Dan apabila kita sudah klik inbound ini, maka dari itu bakal berpindah ke tab inbound, dan itu bakal menambah stok-stok kita otomatis gitu. Lalu terkait operasi gudang. Nah, tadi kan kita ada ngebahas tentang stock of name. Jadi di sini kita dari Genie WMS juga menyediakan fitur yang dapat membantu aktivitas stock of name. Jadi kita bisa membuat dari stock of name ini gudang mana sih yang mau kita stock of name, terus kita pilih jenis stock of name-nya, ada dari berdasarkan SKU, lokasi atau gudang secara keseluruhan itu bisa. Gitu. Lalu kita tambahkan nih SKU kita apa aja yang pengen yang pengen kita lakukan stock of name gitu. Contohnya misal saya stock of name 5 dulu deh di hari ini karena padat banget. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Kita lalu konfirmasi, lalu kita bisa buat seperti itu. Lalu tugas stock of name sudah dibuat dan kita bisa menghitung gitu teman-teman. Dan apabila stock of name yang sudah selesai, maka dari itu stoknya itu bisa disesuaikan antara realnya dengan sistem, itu sudah otomatis juga gitu teman-teman. Lalu di manajemen transfer, jadi misal teman-teman ada gudang Surabaya nih, terus ada gudang Jakarta, kita bisa melakukan transfer juga antar gudang. Jadi contohnya nih, saya pengen ngirim tablet satu nih ke gudang yang lain. Nah, ini dari gudang elektronik saya kirim ke gudang baju. Nah, itu contohnya ya.
Jadi ini bisa ditransfer gitu teman-teman. Contohnya misal di Jakarta nih barangnya habis nih, gudang Surabaya bisa supply gitu. Jadi bisa dikirim kayak gitu. Lalu ada lagi pengaturan gudang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, kalau gudang saya yang saya daftarkan itu banyak. Nah, jadi kita bisa maintain gudang-gudang tadi, kita daftarkan dulu gudangnya ada gudang apa aja, adminnya apa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya gitu. Lalu di sini kita bisa daftarkan areanya, berapa sih jumlah rak yang dimiliki dalam gudang itu, dan lokasinya juga kita bisa daftarkan kayak gitu. Nah, ini yang menarik juga nih di manajemen produk. Jadi kita bisa melakukan printing barcode dari produk itu. Jadi setelah kita daftarkan produk di import ini, lalu kita bisa print barcode yang ingin kita tempel ke produk itu. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi kita tambahkan. Lalu bakal ada barcode yang akan ditempel ke barang-barang produk teman-teman kayak gitu. Jadi situ kita bisa bikin juga secara satu-satu atau massal juga bisa teman-teman. Setelah dengan syarat kita daftarkan dulu produknya itu. Ada produk baru ya di sini kita bisa daftarkan. Lalu di sini lanjut lagi ada manajemen stok. Lalu kita bisa pilih gudang dulu. Di sini contohnya gudang elektronik. Jadi di sini kita lihat nih dari tablet 1 teman-teman, di sini di gudang elektronik itu stok gudangnya itu ada berapa sih? Terus yang terkunci ini masih 0. Maka dari itu stok tersedianya itu masih 103 gitu. Kalau stok terkuncinya itu ada 1 atau ada 3, maka di sini stok tersedia itu bakal mengurangi juga kayak gitu. Berarti bakal ada 100 kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut lagi untuk manajemen sistem. Nah, jadi di sini kita bisa mendaftarkan nih akun-akun staff kita siapa aja. Jadi setelah kita contohnya mendaftarkan ke sini, ini kan nama akun saya nih, Al-Munadi. Nah, terus saya ada lagi akun-akun yang lain, akun-akun staff yang lain. Kita bisa daftarkan di sini teman-teman. Kita daftarkan ditambah staff, kita bisa buat barcode-nya juga. Jadi kita bisa cetak juga barcode karyawannya, ini barcode dari Aldi 123 jenis staff. Dan di situ kita ada waktu kadaluarsa juga. Nah, ini juga bisa kita perbarui gitu teman-teman. Dengan cara kita buat barcode karyawan lagi. Itu bakal 30 hari lagi. Nah, dan ini juga kita nggak ada limitasi ya teman-teman untuk staffnya itu ada berapa dan dan di sini juga kita bisa ganti kata sandi atau kita bisa menonaktifkan status itu. Oke. Lalu untuk kewenangan peran juga nih. Jadi kita bisa mendaftarkan juga dari staff dari teman-teman. Contohnya ada staff taker, ada staff picker, ada juga staff inbound atau admin 1. Jadi itu kita bisa daftarkan sesuai dengan desk masing-masing gitu. Kita bisa tambahkan peran. Nah, di sini kita bisa pilih nih kira-kira mereka bisa akses peran-peran apa aja kayak gitu. Oke, setelah dari itu contohnya nih ada staff taker. Nah, staff taker ini ada satu staff yang saya daftarkan kayak gitu. Deskripsi perannya taker barang keluar masuk. Nah, jadi dia bisa mengakses di fitur itu aja, itu bisa kita atur semua. Lalu di sini kita bisa juga ada catatan pengaturan. Jadi di sini untuk barang yang keluar dan masuk itu kita terdata dari waktunya, terus dia itu ngapain aja, dan operator yang mengoperasikannya itu siapa aja. Nah, itu terdata semuanya gitu. Lalu yang terakhir ada juga laporan statistik. Nah, laporan statistik ini kita ngelihat dari barang-barang dari hari ini atau 7 hari yang lalu itu ada keluar barang apa aja. Contohnya kayak gini, kita bisa pilih 30 hari terakhir, lalu kita lihat di sini. Nah, jadi bakal ada berapa nih? Ada 5 barang nih yang keluar dari gudang saya. Contohnya kita bisa filter juga berdasarkan kurir. Jadi sifat reguler nih kita bisa lihat. Oh, berarti di 30 hari terakhir ini cuma ada 2 nih yang gunain sifat reguler. Jadi kita bisa tingkatkan dan kita bisa sesuaikan juga dari penempatannya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih untuk fitur-fitur dari Genie WMS. Oke, terima kasih Kak Aldi atas informasinya. Itu menarik banget sih untuk informasi yang tadi Kak Aldi kasih. Aku juga udah catat beberapa ya.
untuk informasinya. Kayak tadi Kak Aldi sempat menyebutkan permasalahan gudang gitu yang paling sering ditemukan, betul ya Kak Aldi ya? Kayak dimulai dari stok yang berantakan, kemudian jarak tempuh picker gitu ya, kemudian ada mispicking juga, kemudian ada penumpukan paket yang menunggu dikemas, kemudian ada paket antar ekspedisi yang tercampur, kemudian ada juga untuk kesulitan stok opnam begitu. Tadi Kak Aldi juga udah menyebutkan gitu strateginya untuk menghadapi kendala-kendala tersebut seperti apa. Salah satunya adalah dengan menggunakan si Genie WMS ini begitu ya, karena pada intinya strateginya ini untuk membantu teman-teman mengoptimalkan segala bentuk kegiatan dalam mengatur gudangnya agar lebih optimal gitu kan ya Kak Aldi ya. Iya betul. Oke, terima kasih Kak Aldi. Akhir kata, saya sebagai host memohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau mungkin adanya kekurangan dari webinar hari ini ya. Semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman yang datang bisa selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada, dan kalau teman-teman yang sedang berbisnis, selalu lancar jaya bisnisnya ya, hingga pokoknya berkembang bersama-sama seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga puasanya lancar yang menjalankan. Saya Alza pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore.